Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teguh PWD ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat UPS DC ya. Seperti ini ya, UPS DC. Dan di sini saya menjelaskan tidak menggunakan ACC controller seperti pada gambar ini ya. Jadi tidak menggunakan aki, melainkan langsung menggunakan listrik dari PLN. Nah, contoh kita akan membuat seperti ini. Jadi yang harus dibeli adalah ini untuk PSU ya, PSU kotak ini PSU, kemudian step down di sini, ini kecil-kecil, ini step down, kemudian volt ampere meter ya, di sini volt meter dan kabel. Kemudian di bagian sini ada jack DC untuk keluarnya ya. Nah, yang perlu dibeli ada pertama PSU. Di sini saya menyarankan Anda membeli ini PSU 24 volt ya. Untuk ampernya lebih besar lebih bagus. Di sini contohnya 20 ampere ya. Bisa kalian beli yang 30 ampere maupun yang lebih tinggi. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, ini adalah dua ini listrik AC atau listrik PLN 2 yang nanti bisa dilihat. Kemudian yang di sini ini adalah outputnya atau keluarnya 24 volt. Jadi dari PLN keluarnya itu 24 volt ya, keluarnya 24 volt. Nah, keluarnya ini dia akan masuk ke sini, harus beli ini ya, step down. Nah, keluarnya ke ini in ya, jangan sampai salah. Jadi keluar dari PSU ke in, PSU 24 volt masuk ke step down, kemudian dikeluarkan menjadi 12. Nah, caranya agar 12 di sini ada ini ya. Ini diputar-putar saja, disesuaikan. Biasanya kalau mengencangkan itu akan lebih tinggi outputnya, kalau dikendorkan itu outputnya akan lebih rendah. Jadi pilih salah satu, biasanya yang sebelah ini di dekat output ini ya. Jadi harus beli dua untuk 12 volt modem IndiHome atau modem yang lain. Kemudian beli lagi satu lagi untuk media converter. Untuk media converternya nanti akan diturunkan ke 5 volt atau 5 sampai 6 volt ya. Itu. Jadi contohnya seperti ini tadi. Dari PSU kemudian ke step down dan keluar. Gitu ya. Keluar. Jadi yang harus beli adalah ini satu, PSU 1. Kemudian step down ini bisa yang ampernya lebih besar lebih bagus ya ampernya. Ada yang 20 ampere, ada yang 12 ampere, silakan pilih sendiri. Kemudian Anda beli juga kabel untuk merangkai ini ya, kabel-kabelnya. Nah, kabel sudah, kemudian beli ini voltmeter. Beli yang seri ini tidak ada ampernya boleh, atau beli yang ini boleh. Saya sarankan beli yang ini ya. Dan perlu diperhatikan untuk tegangan ini paling tinggi adalah 30 volt. Jadi kalau 30 volt lebih dia akan mati, tidak kuat ya. Seperti itu. Jadi kita butuh ini volt ampere meter adalah 3. PSU 1, step down 2 dan voltmeter 3. Jadi dari PSU sini ini keluarnya 24 volt, kemudian masuk ke ini, langsung ke sini ya. Jadi dari sini masuk ke sini dulu ke voltmeter, kemudian langsung keluar. Ini 24 ikut dengan PSU, tidak perlu step up step down ya. Nah, di tengah ini bisa kalian kasih 12 volt untuk menghubungkan modem ya, modem IndiHome atau modem yang lain atau alat-alat yang lain yang 12 volt. Tapi dari 24 volt diturunkan menjadi 12 volt menggunakan step down ya. 24 kemudian diturunkan ya,
kecil banget ya. Itu dari 24 diturunkan jadi 12. Begitu juga dengan 5 volt untuk HTB atau media converter. 24 volt keluar dari PSU masuk ke step down, dan dari step down dikeluarkan menjadi 5 volt gitu. PSU 1, step down 2, kemudian kabel ya secukupnya, dan voltmeter 3 ya, voltmeter 3. Kemudian apalagi, nah ini jack ya, jack DC Male ini adalah jack DC cowok, ini beli secukupnya. Jadi ini untuk yang pertama ini dulu cewek ya, yang cewek, jack DC cewek itu digunakan untuk keluarnya di sini di belakang ini ya, di belakang ini. Jadi keluarnya nanti setiap 24 volt bisa 1, atau di cabang 2 atau cabang 3 itu bisa disesuaikan masing-masing ya keluarnya. Jadi dikasih jack ini ya, jack ini. Nah kemudian untuk ke alat-alatnya jack ini itunya ini ya, apa namanya, pasangannya ini ya, beli secukupnya ya, beli secukupnya. Ini sama ini jack DC Male sama Female. Nah bagaimana jika menggunakan ini bang gitu. Nah seperti kasus yang sudah saya alami ya, untuk membawa tegangan dengan ampere tinggi, kabel yang kecil ini biasanya dia akan panas, cepat panas ya. Jadi tidak disarankan menggunakan kabel yang seperti ini kecuali ampernya kecil ya. Ini adalah jack 2.1 mm ya. Ini tidak bisa digunakan untuk media converter, tidak bisa karena jacknya ini kecil. Nah ini jack yang bisa digunakan untuk modem IndiHome maupun router lain, ini bisa ya. Kemudian apalagi, nah ini adalah jack untuk media converter ya, kabel DC splitter 5, ini 2.5 mm. Jadi yang ingin praktis, ada media converter banyak ya, bisa langsung beli ini, 1 input kemudian keluarnya ada 5, beli ini langsung ya. Untuk ini jack female dan male tadi bisa disesuaikan ya, pasti paham lah teman-teman semua, pasti paham ya. Nah kemudian nah ini juga perlu, misalkan tidak punya ya beli sekali buat beberapa tahun ke depan ya, ini masih bagus ya. Ini untuk mengecek nanti untuk keluarnya step down ini berapa, sudah 12 volt atau 5 volt atau 9 volt, terserah ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Ini step down ya, jadi dari 24 volt menjadi di bawahnya 24 volt, tidak bisa menjadi di atas 24 volt. Jika ingin di atas 24 volt, maka belinya adalah step up. Nah, seperti itu ya. Nah pertanyaan lagi biasanya ditanyakan, ini step down ini kuat berapa modem IndiHome? Nah seperti itulah. Kalau sesuai ampernya di sini, sesuai ampere di sini ya, modem IndiHome itu menurut saya tidak lebih dari 1 ampere ya, satu modem. Jadi paling enggak di sini bisa 9 sampai 10 lah, 10 alat ya, 10 alat untuk 12 volt bisa 10 alat. Nah bagaimana jika converter? Nah, converter ya sama halnya seperti itu ya, kurang lebih antara 10-an lah, 10-an media converter seperti itu. Jadi misalkan converter kalian banyak, ada 20, berarti beli satu lagi, nanti outputnya ini dibuat 5 volt lagi ya, seperti itu ya, paham ya.
Jadi yang harus dibeli adalah ini. Nah, totalnya berapa sih? Total membeli semuanya itu berapa? Seperti itu ya. 170.000 ditambah 50.000 ya, 45.000. Kemudian ditambah lagi 2.000 ya, 2.000 ini dikali misalkan beli 10.000 lah, 10.000. Kemudian beli lagi ini, mana tadi, ini beli 3 berarti ya, 3 berarti 90.000 lah. Nah, kemudian ya itu dulu lah, kalau yang ini sama ini nanti bisa di nah ini berapa, ini totalnya berapa. Nah baru 315.000 ya, kalau budget kita 500.000 cukup buat beli itu semua ya. 500.000 sudah cukup buat beli kebutuhan ini semua, jadi tidak menggunakan aki maupun menggunakan langsung ke DC semuanya gitu ya. Nah caranya mengatur ini bagaimana, biasanya apa namanya, yang paling susah itu di bagian ini kalau belum paham. Nah caranya menggunakan voltmeter itu adalah seperti ini. Kabel dari DC ini ya, ini kan ada plus ada main ya, misalkan ini plus ini main gitu, plus sama main ya pasti ya. Nah caranya gini, yang plus itu plus dari ini langsung keluar ke output ya, yang plus langsung keluar, ingat yang plus langsung keluar. Kemudian yang main ini masuk dulu ke ini, ke hitam ini. Jadi yang main dari step down masuk ke hitam ya, kemudian yang merah ini keluar lagi, ini main semua. Jadi yang dari step down masuk ke sini ke yang hitam, kemudian keluar lagi, berarti ini tadi plus dari sini dari step down, dan mainnya ini dari sini ya, dari sini. Ini untuk menentukan ampernya ya, berapa ampere harus dikeluarkan, jadi akan terlihat. Nah untuk voltnya di sini kabel ini yang apa namanya, kuning sama merah ya, coba nanti saya lihat di UPS saya, pokoknya dua ini, yang satu tidak terpakai, yang dua itu, yang dua langsung disambungkan ke yang plus ya, yang dua tadi sambungkan ke plus, yang dua ini kecil ini langsung disambungkan ke plus itu. Jadi nanti bisa bekerja dengan baik, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Dengan 500.000 sudah bisa membuat seperti ini tanpa casing ya, tanpa casing, dan harus ribet bikin, tidak langsung apa namanya belilah. Kalau beli di sini kan harganya, nah ini 1.500.000 ini terima jadi. Nah ini ada banyak, ada 9, 12, 24, 28, 48 dan 13. Pantas harganya mahal seperti ini. Tapi jika Anda mau merakit sendiri seperti itu, caranya seperti ini ya, hanya 500 ribuan lah sudah bisa tanpa aki ya, jadi tidak bisa menggunakan aki. Kalau nanti Anda ingin request, tinggalkan komentar di bawah, nanti saya akan membuatkan, Bang cara pakai akinya gimana kalau misalkan pakai aki, nah nanti saya buatkan seperti itu ya. Nah berikut barang-barang yang harus kalian beli: PSU, step down, kabel ini tidak perlu ya, dan volt ampere meter, jack melee, jack DC male dan female. Kabel ini jika perlu bisa Anda beli. Ini kabel untuk konverter ingat ya, 2.5 ya, 2.5.
kemudian avometer jika Anda perlu ya. Sudah, cuma itu. Nah, mungkin cukup sekian ya informasi dari saya tentang cara membuat UPS DC. Di akhir video saya akan menampilkan UPS milik saya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe. Tinggalkan komentar di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa.